Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listrik. Mengapa energi listrik penting bagi kita? Bagaimana jika tidak ada energi listrik? Dari mana energi listrik kita dapatkan? Dan dapatkah energi listrik diubah menjadi energi lainnya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, energi listrik yang kita gunakan di rumah kita ternyata mempunyai perjalanan panjang untuk sampai ke rumah kita dari sumber pembangkit listriknya. Dan untuk dapat menghasilkan energi listrik dan dapat menggunakannya perlu teknologi untuk menunjang. Oleh karena itu teknologi merupakan kebutuhan yang tak dapat dihindarkan dari kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Benda penghasil energi listrik disebut sumber energi listrik. Contoh sumber energi listrik adalah PLN dan baterai. Energi listrik berasal dari pergerakan benda sangat kecil yang disebut elektron. Elektron bisa berpindah dari satu benda ke benda lain sehingga menimbulkan energi listrik. Berikut ini penjelasan tentang energi listrik. 1. Perubahan energi listrik. Berbagai peralatan dapat berfungsi jika dialiri energi listrik. Peralatan itu akan mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain. Peralatan itu ada yang menghasilkan panas, ada yang menghasilkan bunyi, dan ada yang menghasilkan cahaya. Listrik dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi, seperti pada televisi, lampu, radio, dan setrika. Listrik memudahkan pekerjaan kita. Listrik sangat penting dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa listrik begitu penting. 1. Sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Listrik menyediakan energi untuk penerangan, memasak, pendingin udara, pemanas, dan peralatan rumah tangga lainnya yang membuat hidup lebih nyaman dan efisien. 2. Mendukung berbagai teknologi dan komunikasi. Listrik adalah inti dari perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, televisi, dan internet, yang menjadi alat utama komunikasi, hiburan, dan pekerjaan di era modern. 3. Sebagai penggerak industri dan ekonomi. Pabrik, bisnis, dan fasilitas produksi menggunakan listrik untuk menjalankan mesin dan peralatan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 4. Untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, listrik diperlukan untuk alat-alat medis seperti mesin röntgen, ventilator, dan laboratorium. Dalam pendidikan, listrik mendukung akses ke teknologi belajar seperti komputer dan proyektor. 5. Menggerakkan transportasi modern. Listrik memainkan peran besar dalam transportasi, termasuk kereta api listrik, kendaraan listrik, dan infrastruktur transportasi modern lainnya yang ramah lingkungan. 6. Untuk peningkatan kualitas hidup. Dengan listrik, orang memiliki akses ke air bersih, melalui pompa air, hiburan, dan berbagai fasilitas lainnya yang meningkatkan standar hidup. 7. Dapat mendukung energi terbarukan. Listrik juga memungkinkan pengembangan energi ramah lingkungan, seperti tenaga surya, angin, dan air, yang penting untuk mengatasi perubahan iklim. 2. Listrik berdasarkan jenis arusnya. Berdasarkan jenis arusnya, listrik dibedakan menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC, yaitu arus listrik yang mengalir secara searah atau konstan dari kutub positif ke kutub negatif. Dan yang kedua adalah arus listrik bolak-balik atau AC, yaitu arus listrik yang arah alirannya berubah-ubah secara periodik atau bolak-balik. Baterai merupakan sumber arus listrik searah, sedangkan PLN merupakan sumber arus bolak-balik. Berikut adalah perbedaan antara arus listrik searah atau DC dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Arus listrik DC alirannya searah sedangkan arus listrik AC alirannya bolak-balik. Yang kedua, sumber arus listrik DC contohnya adalah baterai dan panel surya, sedangkan sumber arus listrik bolak-balik adalah pembangkit listrik atau generator. Yang ketiga, polaritas arus arah adalah tetap sedangkan pada arus bolak-balik polaritasnya berubah-ubah. Kemudian transmisi arus arah atau DC tidak efisien untuk jarak jauh, sedangkan arus bolak-balik sangat efisien untuk transmisi jarak jauh. Kemudian untuk penggunaannya, arus listrik searah skala kecil sedangkan arus bolak-balik untuk penggunaan skala besar. 3. Transmisi listrik. Transmisi listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik menuju ke gardu listrik. Urutan transmisi listrik berasal dari pembangkit listrik menuju transformator penaik tegangan, kemudian ke gardu listrik, dan dilanjutkan ke gardu distribusi.
Ada berbagai macam pembangkit tenaga listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Berbagai jenis pembangkit listrik tersebar di seluruh Indonesia. Tanpa listrik, hampir semua aspek kehidupan modern akan terganggu, mulai dari kebutuhan dasar hingga inovasi dan pembangunan. Oleh karena itu, listrik menjadi kebutuhan pokok bagi individu, masyarakat, dan negara. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.